Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kegagalan. Karena kegagalan itu biasanya ngomong-ngomong, tahu nggak sih kegagalan itu apa? Kegagalan itu yang ada Senin, hari Sabtu, Selasa. Tanggal itu tuh yang biasa buat tanggal tuh yang biasa ini buat naik genteng tuh kalau kurang tinggi pakai tanggal. Itu buah tangga. Buah tangga? Itu buah mangga, bukan tangga. Makin ngaco aja nih obrolannya. Tapi kayaknya kalau kita ngobrol berdua nih, akan makin ngaco ngalor ngidul nih kemana-mana. Tapi kan enak kalau ngomong sama Bing pinter nyanyi, pinter ngitung. Bisa aja nih, mau apa sih? Kopi. Mau apa? Mau kopi, mau apa sih? Mau pakai muji-muji segala. Pakai es ya, pakai es biar nanti kalau kelebihan aku ngider. Ngider jualan es lagi. Ayo udah kita berdua sampai sini aja nih. Oke. Lanjutin sama ini nih. Opa Agus sama ini yang ngomong jubing-bingnya kesian nih, dia kayaknya udah kecepet lehernya ya. Oke, dadah semuanya. Ya, assalamualaikum Opa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita udah sempet Memperlihatkan latar belakang. ya, hari ini selamat datang lagi di podcast kegagalan bareng gua Medi. Hari ini gua ditemenin sama temen yang pekerjaannya cukup spesial karena biasanya orang kerja di mana, di kantor, di mana, ini main boneka seumur hidupnya. Iya. Bener ya Opa ya? 43 tahun. Berarti mulai dari tahun 79. 70 80 lah, 80, 81 udah populer. Wih, keren, populer, udah ngetren lah. Enggak, tapi Opa, sebenarnya main boneka itu memang dari kecil kepengen jadi seorang pemain boneka atau gimana sih Opa? Kayaknya enggak deh. Pertama kecil aku tuh nggak punya cerita. Asli nggak punya cerita. Pokoknya masa kecil tuh karena aku kan tinggal di Pulau Seribu. Oh. Di Kepulauan Seribu, di Pulau Kelapa atau gitu aku tinggal. Oh, beneran Iya, ini Opa? benar. Waktu SD aku ditinggal Pulau Kelapa, SMP di Pulau Panggang. Sekarang Pulau Pramuka ya. Pulau Oh, iya, Pramuka iya. dulu masih Pulau Elang namanya. Oh, Itu oke. ada ceritanya itu. Oke. Ya, jadi begitu hijrah ya? Pindah lah ya. Ah. Pindah ke Jakarta Utara, aku sekolah di SPG. SPG tuh SPG itu Sekolah Pendidikan Guru. setingkat SMA. SMA. Ya, begitu SMP selesai di Pulau Panggang, Pulau Pramuka, aku pindah ke Tanjung Priok ya. Oke. Sekolah SPG, Sekolah Pendidikan Guru, setara SMA lah ya. Oke. Nah, di situ ada lomba mendongeng. Oke. Lomba mendongeng se-Indonesia pertama diadakan tahun 79. Tapi berarti sebelum itu nggak pernah ada lomba-lomba boneka. Tapi ini yang dilombain apa sih Opa? Bagus-bagusan bonekanya atau apa nih Opa? Nggak ada hubungan dengan boneka. Lomba mendongeng bercerita. Dengan boneka? Nggak ada. Oh. Boleh bawa boneka, boleh nggak bawa boneka. Hari itu aku bikin buku lah ya, bikin buku mendongeng sama gambar-gambar. Menang. Pertama Oke. se-Indonesia. Terus beberapa tahun berulang-ulang, beberapa kali juara. Sampai nggak boleh ikut lagi. Oh. Sampai akhirnya ikut lomba mendongeng tingkat Asia. Beberapa kali the best performance lah ya. Oh, iya, Nah, ikut alhamdulillah, lagi mantap, tingkat Opa. dunia. Oh. Sampai oke. beberapa kali menang di tingkat dunia, the best performance. Bahkan ada satu nilai yang aku sendiri nggak tahu hari itu. Itu apa? The best friendship. Oh, jadi ternyata yang paling luas kepada audiens. Oh. Dan itu keliling dunia loh. Keliling dunia. Tapi Opa kan tadinya menang di apa? Indonesia. Lokal Ya, lah, lokal. di Indonesia. Ya. Sampai akhirnya Opa ikut keluar tuh dibawa sama orang atau Nggak, ada undangan oh karena Opa juara di, juara di Indonesia. Oke. Atau diundang pertama itu di Jepang. Di Oh. Jepang, terus ada Thailand, India, sampai ke apa ya? Laos dan sebagainya, itu sampai keliling. Filipina. Tapi bukannya Opa waktu itu lama di Jepang juga itu gara-gara main boneka juga? Nah, Kan? enggak, jadi setelah beberapa kali juara dunia, Ah, ada satu tim panggung boneka di Jepang itu. oke. Ohanashi Caravan dan Tsubasa Ohanashi, itu Ah. dari Osaka. Mungkin Oke. dia tahu kalau aku kan beberapa kali ketemu sama dia kan. Ah. Akhirnya kalau pemain bola apa ya? Pemain transferan kali ya. Oh iya. Aku dibayar, dikontrak sama dia. Pertama ada yang 3 bulan, sebulan, 3 bulan, lama-lama beberapa tahun. Oke, sampai akhirnya Opa netep di Jepang. Netap di Jepang untuk jadi pemain boneka dia. Oke. Keliling Jepang. Bahkan kalau boleh dibilang, pernah ke Bali nggak? Pernah. Tapi banyak orang Indonesia yang nggak pernah ke Bali.
yang Oke. nggak pernah ke NTT misalnya ke Ah. Labuan Bajo gitu, Ah, dia oke, nggak oke. pernah gitu kan. Apa bahkan ke Danau Toba juga orang Indonesia nggak pernah. Ah. Ada orang Jepang yang bahkan nggak pernah sampai ke Pulau Hokkaido atau Pulau Sapporo. Nah itu, Opa udah keliling. oh ini udah ke sana. Tapi waktu itu main bonekanya tuh boneka yang Enggak, Opa mainin sekarang atau boneka yang Bukan. tradisional Jepang? bukan. Jadi ada panggung boneka. Ah. Jadi boneka modern gitu lah. Iya, Jadi iya, dibuat iya, jadi oke. teater boneka. Salah satu pemainnya aku. Oh. Gitu. Bahkan kita juga menyumbangkan cerita-cerita Indonesia. Lalu dibuatkan gitu loh. Ya udah kita keliling Jepang. Bertahun-tahun keliling Jepang. Satu hari bisa satu minggu tuh bisa 2-3 titik. Oh. Tapi akhirnya di sana Opa mendalami permainan boneka lagi nggak Opa? Tentu. Secara pendidikan gitu? Tentu. Jadi sebelum berangkat ke Jepang, aku ada punya permainan boneka ventriloquist. Kalau sekarang sebutnya ventriloquist. Oke, kan kayak yang tadi Ya, kan ya, si Dio tadi kan. Dio berarti ventriloquist, kalau aku berarti puppeter. Ya karena kan mulutnya bergerak kan. Ya. Ketika mainkan boneka dengan mulut bergerak bisa dibilang puppeteer atau sebagai pemain boneka puppet show lah. Ya. Nah kalau dengan teknik tadi Dio, ketika mainkan boneka mulutnya kan nggak boleh bergerak. Ah, Dulu kita belum ngerti kalau itu namanya ventriloquist. Oke. Tapi namanya boneka suara perut. Oh. Nah di Indonesia pertama tahun 76 itu muncul seorang pemain boneka ventriloquist, Pak Gatot Sunyoto Pak almarhum. Gatot Sunyoto, iya benar. Dengan bonekanya Tongki. Iya, Dia tahun Tongki. 76, tahun 81 aku muncul. Mengikuti jejaknya nih. Tapi waktu itu memang Opa setelah pendongeng. pendongeng itu memang mau jadi ventriloquist atau nggak sengaja jadi ventriloquist? Nggak pengen lihat, ini kayaknya orang main boneka keren nih, aku ikutan deh. Oh, gitu. oke. Dan itu kita nggak tahu beli boneka di mana, akhirnya bikin. Oh. Bikin sendiri pertama tuh. Dulu aku masih jadi pendongeng di Ancol. Hmm. Di Ancol, di Taman Impian Jaya Ancol tuh belasan tahun lah ya. Nah, setiap minggu, setiap libur mainkan boneka itu. Nah, di Indonesia mulai dikenal tuh. Ada pemain boneka ventriloquist atau dulu sebagai pemain boneka suara perut. Hmm. Gatot Sunyoto dan Agus DS. Nah. Nah, itu seantero itu jauh tuh. Sampai munculnya pemain boneka lain. Oh, Gitu. oke. Nah, berarti waktu Opa di Jepang itu kan sudah sebagai pemain ventriloquist. Iya, sudah. Terus tadi kan Opa sempat nyinggung kalau Opa di sana juga ngejalanin pendidikan. Iya, jadi Nah, itu gimana tuh, Opa? setelah beberapa tahun ada di Jepang, kita bilang sama bos lah, ini kita cuma jadi pemain boneka doang nih. Apa boleh ikut studi lagi dengan teknik-teknik yang lain gitu? Diizinkan. Nah, aku ikut sekolah namanya Rakugo. Rakugo itu mendongeng tradisional Jepang. Oke. Nah, kemudian lihat beberapa permainan boneka ventriloquist. Di sana ada pasarnya. Ada pasarnya, ada studinya dan sebagainya gitu loh. Di Nah, sini ada nggak sih, Opa? di Indonesia nggak ada. Tapi kita punya komunitas Indonesian Ventriloquist Club. Oh. Nah, itu Iwil Sastra tuh yang kelola tuh. Dan kita udah komunitasnya di jalan. Oke, oke. Dari yang profesional, amatir, ikut-ikutan ngaku-ngaku ada. Apa yang ngaku-ngaku? Ya, beda ya. Kalau yang profesional memang dia kerjanya sebagai pemain boneka ventriloquist kan. Dia sebagai diundang Nah. atau mengisi acara di pub di mana dan sebagainya, bahkan sampai di restoran-restoran, di acara ulang tahun. Nah, kemudian ada nih komunitas yang cuma ikut-ikutan. Aku ngakunya sebagai ventriloquist. Padahal tekniknya salah. Tekniknya masih sebagai puppeteer gitu kan. Oh, Beda. Iya, iya, iya. Karena iya. kalau pemain boneka ventriloquist, selain kalau apa ya, ada pakemnya lah. Iya, iya. Yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu, adalah tekniknya ada. Tapi waktu di Jepang nih, Opa, berarti Opa setelah apa namanya pendidikannya sampai selesai, Opa? Waktu Selesai. Kalau setara ya master lah, S2 lah. Berarti Opa nih bergelar. MSTR, Master of the Storyteller. Oh, tapi bukan puppeteer. Nggak, bukan ada. Materinya kan banyak. Oh, termasuk Iya. memainkan boneka. Iya. Berapa lama tuh Opa di Jepang waktu itu? Bertahun-tahun. Lama. Tapi akhirnya Opa memutuskan buat kembali lagi ke Indonesia apa? Bosan. Bukannya di sana enak, Opa? Untuk segala kehidupan di Jepang itu nggak ada duanya, serba enak. Bahkan mohon maaf, yang namanya upah itu nggak kepake. Ya, upah tuh nggak kepake. Selama di sana upah nggak kepake. Semua itu tertutupi kan, jadi nggak kepake gitu. Cuman bosannya apa? Jadi orang bagus, jadi orang hebat, jadi orang yang spesial itu bosan. Untuk nakal susah. Untuk jadi acak-acakan itu susah. Oh, di sana tuh begitu. Ya, berarti. jadi artinya ya boleh dibilang sampai aku pernah bilang ya sama bos di Jepang, bos boleh nggak usah puji-puji saya terus di depan teman gitu. Yang ada saya disamurai nanti gitu. Itu contoh tuh orang Indonesia tuh keren tuh, disiplinnya, waktunya dan sebagainya. Yang ada urusannya orang Jepang kan samurai saya. Sampai akhirnya Opa memutuskan buat kembali Ya, ke Indonesia. Salah satu contoh aja nih nggak Japanese minded ya. Aku bawa mobil, bawa motor di Jepang gitu ya. Itu
kalau boleh dibilang yang namanya tekan klakson, pencet klakson, itu mungkin seminggu belum tentu bisa ketemu pencet klakson. Lah di kita sehari. Angkot aja kita salib. Itu kan. Nah, itu dia. Jadi ya brongnya ada lah yang istilahnya buang kaleng sembarangan juga ada lah. Tapi lebih banyak yang tidak membuang kaleng sembarangan. Bahkan mohon maaf yang merokok aja, dia sampai pakai kalung kayak medali emas gitu loh. Kayak itu kalung itu api itu dipencet itu dia habis gitu. Oh. Satu ya kita sih nggak memendate mereka lah ya, tapi artinya di sana juga ada yang brong-brong juga banyak gitu. Tapi kembali ke ketergantungan kita tadi. Sampai akhirnya terus Opa dari Jepang pulang ke Indonesia tahun berapa berarti Opa? 98-an lah. 2000 sebelum 2000 lah. Sebelum tahun 2000 lah. Sebelum tahun 2000. Kerusuhan tahun berapa ya? 98 ya. 98. Ya sekitar gitulah. Sebelum itu aku balik sini dapat kerusuhan enak kan. Udah hidup enak, hidup nyaman begitu habis itu disambut kerusuhan kan. Tapi justru di situ aku bangkit. Aku pas di kerusuhan itu, masa-masa sebelum kerusuhan, masa-masa udah genting, aku justru mendirikan sebuah taman kanak-kanak di Bogor, namanya Titania. Apa itu? Titania Kids World untuk taman kanak-kanak, preschool itu. Aku bikin taman kanak-kanak, orang teman semua bilang, orang terpuruk, orang hancur, orang sembunyi, lu malah bikin perusahaan. Nggak ada alasan, gue pengen bikin aja, gitu. Jadi nyuri star gitu. Tapi waktu itu karena ada di satu line yang sama, maksudnya kan kalau boneka kan ngehiburnya anak-anak, makanya Opa buka preschool karena dasarnya itu bukan siapa? Oh iya benar. Jadi Agus DS begitu kembali ke Indonesia ketangkep oleh televisi, bikin acara di televisi, termasuk bersama Kak Ria Enes dan boneka Susan di acara Pesta Anak tuh kalau salah. Iya. Terus di TVRI ada cerdas-cerdas. Pokoknya Agus DS balik ke Indonesia udah jadi pembawa acara anak-anak di TV. Bahkan kami diundang ke Istana Negara Republik Indonesia, diberi penghargaan sebagai tokoh anak-anak nasional. Ya. Jadi saat itu ada beberapa orang yang menjadi tokoh anak-anak nasional ya. Agus DS diantaranya lah. Nah kemudian sebagai pendongeng Istana Negara. Itu di Istana Negara Republik Indonesia atau di KBRI yang ada di Indonesia, kalau ada acara mendongeng pasti Agus DS dan lain-lain diundang. Gitu. Jadi kalau Hari Anak Nasional misalnya kan, atau hari apa yang membuat acara di istana, kita diundang. Dan syarat itu memang pendongeng masih langka. Oh, pada tahun itu memang nggak sebanyak sekarang. Nggak banyak. Jadi begitu buka TK, orang buka TK di zaman kerusuhan, orang terpuruk, orang tertutup, Ani dapat 250 orang lebih muridnya. Ya kenapa masih ada nama Agus DS tadi itu? Iya. Oh Agus DS balik gitu kan. Oh Agus DS, Kak Agus DS, udah lakunya di situ. Oke. Tapi kan ini kita podcast kegagalannya apa ya, Kak? Dari situ taruh. Sebelum ke situ aku mau tanya ini dulu. Waktu memang Opa pulang dari Jepang ke Indonesia, memang niatnya menjadi pemain boneka lagi atau memang udah bosan main boneka akhirnya bikin sekolah? Dan kayaknya bukan niat lagi. Memang profesi aku sebagai pemain boneka. Memang udah secara di bawah alam sadar udah. Jadi balik ke Indonesia masih tetap pemain boneka. Gitu ya, pemain dongeng boneka, main boneka ventriloquist. Bahkan di sekolah pun kalau boleh dibilang orang tuh melewat, berhenti balik, masuk ke TK aku dibilang toko boneka gitu. Oh, maaf kirain toko boneka. Lihat, oh taman kanak-kanak. Tapi itu berjalan dengan baik tuh, Opa? Berjalan dengan baik. Ya, jadi kalau menyenggol sedikit langsung nih ya, curi star nih, kegagalan. Justru di saat itu bangsa ini lagi gagal. Menurut aku saat itu ya, gagal dalam sikap ya, dalam kondisi dan sebagainya. Justru aku membangun gitu loh. Dan teman juga bilang, lu nggak salah gitu loh. Teman-teman bisnis, teman-teman profesi gitu, nggak salah. Ya, kelihatannya salah gitu loh. Tetapi dengan kondisi seperti itu, singkat cerita, begitu merasa Indonesia udah mulai kelihatan baik, teman-teman star baru memulai, aku tinggal nerusin. Gitu loh. Tapi waktu itu Opa nggak ada ketakutan, Opa? Maksudnya Takut. kan kondisi lagi nggak stabil, pemerintahan lagi gonjang-ganjing. Takut, bahkan di komplek itu sampai kejadian pertama itu orang-orang pada pasang sejadah di pagar-pagar. Oh, biar nggak di... Iya, bahkan non-muslim pun pas pinjam sejadah ke tetangga, pasang di pagar-pagar, bahkan ditulis pribumi. Oh. Aneh angkat tangan, anak-anak yang di komplek itu, yang non-pribumi, kumpul di rumah Aneh. Dikumpulin anak-anak di situ. Gitu loh. Kalau karena serangannya kan pada saat zaman itu kan mau masuk ke komplek dan sebagainya, walaupun di depan udah dijaga gitu. Iya. Ngerinya kan sampai situ. Oh. Itu gagal.
Gitu. Tapi Opa tetap berani buat Ya. bikin sekolah dan alhamdulillah berhasil. Ya berhasil. Gitu. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Setelah berjalan bertahun-tahun, kepikiran, loh ini kan banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Berkebutuhan khusus, autis lah ya. Ah. Autism lah. Saat itu ada dari keluarga teman artis juga ada yang sekolah di sana gitu. Kepikiran. Lalu karena sekolah aku jadi tempat studi banding dari beberapa provinsi seluruh Indonesia, kepikir karena aku dekat dengan saat itu Ibu Septina lah, Septina Primawati Rusli, istri gubernur Riau. Aha. Aku bilang kayaknya kalau pindah ke Riau enak nih. Ah. Kenapa pindah ke Riau? Karena kalau orang Jakarta atau orang Bogor yang autism, dia mau berobat, dia mau terapi, kan bisa ke Jakarta, ke Bandung, Aksesnya Surabaya, gampang. aksesnya ada. Nah, orang Pekanbaru, orang Riau, 12 kabupaten kota, kemudian dari mau kemana gitu? Ujungnya ke Jawa lagi, bilangnya ke Jawa ya. Ah, iya. ke Jakarta lagi, dioper ke Bandung lagi. Akhirnya aku bikin di sana sekolah inklusi. Sekolahnya juga unik. Take a PAUD inklusi rumah dongeng Kak Agus DS gitu loh. Nah itu kita bikin tuh. Nah nyaris di 20 tahun terakhir kita buka di sana, pandemi masuk. Oh. Kita coba beberapa bulan nggak ketemu teorinya, gimana cara penanganannya? Ya udah akhirnya aku tutup. Akhirnya udah selesai nih Opa. Ya aku tutup, gagal dong. Hmm. Jangan bicara akses yang udah atau modal yang udah miliaran. Bahkan pokoknya udah nggak kepikir itu. Pokoknya udah pulang, selamatkan diri dulu gitu. Corona apa juga kita nggak tahu kan. Oh iya. Ternyata kan sampai 2 tahun kan. Oh karena anak-anak itu akan sangat sulit untuk diajar via Iya. online ya. Kita face to face ya, berhadapan aja. Untuk mengajarkan anak berkebutuhan khusus tanda kutip autis ya perlu teknik khusus gitu. Itu teknik boneka, teknik dongeng boneka dapat banget gitu. Jadi makanya buku aku kan bikinnya kan Power of Storytelling. Mendongeng bareng Kak Agus DSU itu. Jadi di dalam dongeng itu ada kekuatan dalam sebuah mendongeng. Itu dapat. Dan itu teori kita coba berpuluh tahun lah istilahnya dapat. Oh, tapi karena pandemi memang harus tutup. Gagal. Tapi kalau sekarang tuh apa kegiatannya berarti selain mendongeng apa? Maksudnya masih ngedongeng ke anak-anak nggak sih Opa? Masih. Jadi setelah itu kita tutup, gagal lah ya. Dalam pandemi masih nggak pikir tuh mau ngapain aja nggak tahu. Jadi kalau dibilang kata kegagalan, ini gagal banget nih. Udah, bukan cuma gagal waktu, gagal umur, gagal duit mah nggak kepake deh. Ini gagal mau ngapain lagi waktu gitu. Iya. Akhirnya iseng bikin konten. Nggak jalan deh. Lihat pada bikin kafe, kita coba bikin kafe. Oke. Kayaknya nggak laku. Belum lagi PPKM kan. Harus tutup jam 7. Lah kita buka jam 4, tutup jam 7, siapa yang mau beli? Oh. Gagal lagi kan? Iya. Kayaknya buat Agus DS nggak ada kata gagal. Karena impiannya Agus DS pasti jadi kenyataan. Itu tuh. Itu memang Opa Selalu. memang Opa tanemin di. Iya, hampir selalu. Jadi biar dulu sih waktu zaman pramuka, biar saya menderita asal tuan-tuan senang. Tapi setelah dipikirkan, biar saya menderita asal tuan-tuan senang. Kayaknya rugi di gue deh. Rugi bandar deh. Udah jatuh ketiban tangga, orang ngeliatnya keinjek-injek gitu. Itu mau bangun kemana lagi kan? Gagal lagi. Oh, kepikir. Jangan buka kafe. Kalau gitu buka apa? Warung kopi. Aneh bikin kedai kopi Abah. Gitu kan? Yang minum banyak. Gojek, ojek. Ya, Agus DS gitu loh. Bang, apa? Indomie 2, lah gue diteriak-teriakin. Gagal dong. Siapa bilang gagal? Tiap hari gue dapet duit. Tapi berarti itu prosesnya Ya. lagi Opa. Jadi artinya kalau dibilang orang-orang suka selalu bilang begitu dapat kegagalan, dia akan bilang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Iya atau enggak? Enggak. Karena Kesuksesan bukan yang tertunda, kesuksesan yang lu belum kerjain. Gitu loh. Nah, itu nanti ketemu tuh malas sama miskin. Nah, jadi nggak ada beda-beda tipis, ini beda banget. Udah malas miskin, udah miskin malas, udah gitu bangga lagi. Nggak bakal dapet apa-apa. Jadi jemput takdir. dan itu yang Opa lakuin sekarang. Iya, karena satu contoh gini, kalau dibilang ini gagal ya, aduh harus bagaimana dibangkit lagi, belum modal, belum lingkungan, belum mental, nggak bisa. Rezeki itu ada dari mana aja? Nggak ada. Rezeki cuma satu, dari Tuhan. Satu,
Rezeki itu nggak kemana. Kalau emang udah rezekinya pasti dapat. Siapa bilang? Kalau lu nggak kemana-mana nggak dapat rezeki, ya kan? Memang harus dikejar, Ya, Opa. ini kalau gue nggak datang kemari, gue nggak dapat rezeki konten ini, Iya, iya, ya kan? iya, iya. Ini rezeki loh. Iya. Nah, tapi kalau bisa, ketika minta rezeki, jangan mintanya rezeki. Rezeki itu luas. Hmm. Ada hawa, napas, jodoh, kematian, itu semua rezeki. Minta to the point, mintanya apa? Jadi jemput takdir. Jemput takdir. Ini singkat cerita nih, bukan mau pamer. Saya mau berangkat umroh, duit kurang. Wah, gagal. Nggak mungkin. Seminggu lagi mau berangkat, vaksin udah, semua udah. Uang kurang. Kan harus bayar kan, melunasi. Apa kata yang punya travel? Nggak, udah dah, berangkat aja. Nanti setelah balik baru bayar. Serius nih, serius. Kita dijemput takdir kan. Tunggu, seminggu lagi. Aneh cari duit. Dongeng sana sini sampai ke Batam aneh. Satu titik bukan harga gue ambil. Satu titik itu biasanya cuma buat beli makannya di kafe selesai gitu. Nggak, gue ambil. Dapat, nutup. Kagak juga ternyata. Udah tinggal 2 hari berangkat, kagak nutup. Walaupun Opa udah sampai ke Batam-Batam Udah tuh. sampai ke Batam, aneh ngambil. Kagak nutup juga tuh duit. Waduh, udah deh, nyerah deh. Ini udah jemput takdir nih. Apa kata yang punya travel? Udah, nanti sisanya bayar baliknya. Berangkat. Tuh selesai. Sampai di Mekah, cuma gini doang. Gitu ya. Cuma begitu doang. Kagak. Kagak ada niat apa-apa, kagak ada pikiran apa-apa. Badan gue nempel di Ka'bah. Air mata keluar semua. Air mata keluar semua. Ujung-ujungnya gue harus balik lagi. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Jadi artinya kegagalan itu bisa dibuat. Bisa dinikmati, bisa dirubah lagi. Tapi dengan warna baru. Nah, jadi satu contoh kan. Kalau di dunia perdongengan, dunia panggung boneka, dunia main boneka, Agus DS legend, men. Legendnya. Karena angkatannya beda. Aku angkatan 80, yang kemarin angkatan 90 ke belakang. Nah, terus gimana nih? Pendongeng sekarang udah ribuan di Indonesia. Iya. Udah berantakan banget deh. Pemain boneka dan sebagainya udah apa? Bukan lembaran baru, men. Opa coba adaptasi lagi dengan kondisi saat ini. Bukan lembaran baru, bergabung. Jadi gini, konteksnya adalah kalau mau sukses, bergabunglah dengan orang yang sukses. Oke. Mau berhasil, bergabunglah dengan orang yang berhasil. Aneh gabung dengan komunitas para motivator. Bukan kelas, maaf ya, bukan kelas ece-ece, langsung kelas dunia. Kelas internasional, kelas nasional, ketemu di sana. Ada Krisnamurti, GM Agung, belas dan banyak lagi lah. Kita gabung dengan mereka. Kebeli. Power of the storytelling. Ada kekuatan di dalam mendongeng. Ternyata setelah ketemu dengan mereka, meningkat. Karena kan kita harus menyesuaikan dengan ilmu mereka. Oke. Ketemu jadi hypnotelling, bukan storytelling. Oh. Hypnotelling. Jadi kita mendongeng lagi dengan kekuatan hipnotis. Tapi bukan hipnotis tatap mata saya ya. Jadi kita ketika mendongeng, bercerita, langsung masuk ke alam sadar tuh anak atau audiens. Gunanya apa, Opa? Gunanya nggak bikin nggak capek. Buat si storytellernya. Iya, nggak capek. Ketika kita mendongeng, membangun satu chemistry, membangun sebuah apa namanya? Kalau orang bilang apa ya? Ice breaking. Ice breaking lagi, nggak usah langsung dongeng. Tapi gimana tuh si audiens, nggak anak nggak orang tua, merasa bahwa dongeng ini enak nih kayaknya dinikmatin. Kita langsung masuk ke posisi alam sadar mereka. Setelah sampai ke alam sadar mereka terima cerita kita nggak capek. Nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu menghipnotis lagi. Nah, setelah sampai di sana, udah nyaman posisi kita. Tetapi kayaknya ditingkatkan lagi bisa lah. Dari storytelling menjadi hypnotelling. Masuk nih, karena bergabungnya dengan orang-orang yang sukses, bagaimana supaya dongeng kita dibeli mereka langsung. Oke. Dongeng kita, cerita kita, tampilan kita diterima oleh mereka. Ketemu hypnoselling. Oke, berarti kalau yang hypnoselling ini yang bukan buat anak-anak, Opa. Enggak, bisa buat anak-anak, bisa buat orang dewasa, bahkan bisa buat para pelakon bisnis. Itu para sales. Kalau dia kurang-kurang pandai dalam ilmu storytelling, susah meyakini klien-kliennya. Nah, sekarang seorang manajer pengen didengar oleh para anak buahnya. Kalau dia nggak pandai storytelling, nggak pandai bercerita, nggak pandai mengatur kata-kata, nggak akan keterima. Yang ada capek doang kan. Nah, itu kebanyakan satu perusahaan nggak sukses. Makanya ilmu yang selama ini Opa pelajarin akhirnya Sampai ke sana.
diadaptasi ke sesuatu yang baru Ya, Opa. jadi bukalah lembaran baru. Gitu. Opa kenapa nggak tetap stick sama ngedongeng ke anak-anak? Kenapa Opa akhirnya bergeser ke orang tadinya kan Opa ngedongeng ke anak-anak nih mayoritas, sekarang kan Opa ngedongengnya ke yang profesional. Kenapa Opa Oh akhirnya? enggak begitu. Kalau kita mendongeng ke anak-anak, Mhm. orang tua cuma nungguin. Orang tua, ayah, ibu, bunda, kakek, nenek, opa, oma, bahkan sampai ke encus, driver cuma nungguin, ikut ketawa doang. Tapi kalau kita masuk ke orang tua punya anak, punya mantu, punya cucu, punya sebagainya. Secara otomatis, mereka akan ambil aku. Oke. Satu contoh, sekarang di mass media. Aku nggak usah kasih judul Agus DS, pendongeng, atau storyteller, nggak perlu. Pakai label yang baru, ventriloquist writer, gaya ya, sebagai penulis gitu kan. Nah, karena untuk Agus D sebagai pendongeng, dia buka klik aja, oh Agus D sudah ada. Sekarang aku tukang sayur, aku jualan es, orang pasti tanya, bang nggak jualan sayur lagi? Kan kurang lebih gitu kan. Oh dia mah tukang sayur, sekarang lagi jualan es. Oke. Jadi artinya istilah kata kegagalan itu pasti ada. Karena kalau udah dapat kegagalan atau ketika kita masuk di dalam posisi kegagalan, selain kita harus istighfar, kuncinya cuma satu, men. Kalau kita udah tahu ini gagal, nggak usah lu kerjain apa-apa, istighfar aja, minta udah. Sujud aja deh. Dibukain lembaran baru. Insya Allah dibukain lembaran baru, tinggal kita tuh. Kan katanya kalau orang baru lahir, tergantung siapa yang mau nulis. Iya, Kalau iya. mau ditulis pakai tinta hitam jadi hitam. Gitu kan. Nah, ente kayaknya ditulis pakai hitam. Iya, kayaknya. Soalnya jadi hitam kulitnya. Jadi itulah kita menulis baru. Memperkenalkan baru. Sekarang temanya untuk Indonesia, Agus masih hidup. Oke. Gitu. Nah, aku muncul nih sekarang di posisi yang lain, yang berbeda. Jalan, men. Webinar, seminar di kelas-kelas yang orang-orang bisnis. Ya, sekarang aku jadi akhirnya apa? Oh, Agus Des ini motivator juga, pakai juga masih. Next mungkin ya juganya akan hilang. Agus Des motivator. Gitu kan. Nah, dijualan di sana. Materi-materi ujung-ujungnya, Pak, buat ulang tahun bisa, Pak? Bisa. Emang itu basic kita. Jalan. Berarti Opa nggak matiin yang lama, cuman menambah lini baru berarti Opa. Betul. Jadi jangan sungkan-sungkan. Artinya di mana bumi dipijak, siko langit dijunjung. Ah. Di mana bumi diinjak, disitulah kita junjung apa yang mau kita junjung. Gitu. Itu aja. Jadi artinya kegagalan itu pasti ada. Pasti ada. Dan biasanya nggak cuma sekali Opa Enggak ngerasain. cuma sekali. Wow, kalau ngikutin Agus. Sekarang gini, Agus DS pernah populer. Satu hari itu, 1 bulan hari paling panjang 31 hari. Cuman aneh belum pernah nih nulis surat kepada Allah nih. Ya Allah, boleh nggak 1 bulan jangan 31 hari, 37, 39 kayak. Kurang waktu, men. Kenapa bilang kurang waktu? Aneh ada acara bisa ganti baju tuh di taksi. Ya sekarang di ojek online lah ya. Ya, ganti baju di taksi. Lebih banyak nginep di rumah, di hotel-hotel. Karena segitu banyaknya job gitu loh. Tapi masih kurang waktu. Nah, sekarang kalau 1 bulan itu 31 hari, job 1 bulan bisa 60, 1 hari minimal 2. Gitu kan. Nah, sekarang kita nggak dapet job, bukan berarti kita ini gagal. Kita salah posisi nggak ya, gitu loh. Salah posisi nggak ya? Oh iya, kayaknya aku salah posisi nih. Kenapa aku gabung dengan teman-teman yang punya kuliner ya? Kenapa aku bergabung lagi dengan teman-teman yang pandai melukis ya? Balik, gitu lah. Oke. Nah, itu deh. Jadi artinya kita harus bisa menempatkan diri. Udah itu aja kuncinya. Jadi istilah nggak ada kata gagal, nggak ada, pasti ada gagal. Cuman biasanya begitu ada gagal, ada kata bijak. Muncul tuh suasana bijak, kata bijak. Semua orang jadi penasehat. Semua orang jadi penasehat. Kan ada istilah gini. Waktu kita sukses, waktu kita punya, jangankan saudara, orang lain jadi saudara. Iya. Tapi waktu kita nggak punya, ya, jangankan saudara, orang lain jadi saudara, saudara jadi orang lain. Iya. Gitu. Sedih kan? Ujung-ujungnya apa? Kita lari ke pinjol. Lah, terus salah ke pinjol? Nggak salah. Selama cara ngutangnya pinter. Gitu, gali lubang tutup lubang. Cuman begitu gali lubang tutup lubang nggak gali juga, masuk aja ke lubang diri dah. Kira-kira gitulah. Gitu. Opa ini kan banyak ya, maksudnya orang yang mengalami ya kayak tadi tuh. Kalau Opa kan kondisinya makin kesini papetir sama ventriloquist makin banyak, storyteller makin banyak, akhirnya Opa membuka peluang baru, nggak cuman
ngedongeng untuk anak-anak, tapi juga memposisikan dongeng itu sebetulnya bisa digunakan sama orang-orang yang profesional. Yap. Entah itu manajer, entah itu sales, untuk berjualan. Iya, iya, iya. Nah, apa sih saran Opa nih buat orang-orang ya yang misalnya pekerjaannya kelihatannya sudah outdated, apa ya, udah mapan lah. udah lewat masanya gitu. Kreatif. Modal utama adalah kreatif. Jadi gini, kalau Agus DS nih makin tua kayaknya makin gak ada matinya gitu. Makin tua makin gak ada matinya gitu. Matinya kapan gitu, ditungguin gitu. Karena pendongeng semakin banyak, pemain ventriloquis semakin banyak. Ada satu. Apa? Nauzubillah min zalik. Mohon izin nih, bukan mau sombong. Nggak bakal ada yang ngelewatin gue. Sombong banget nih. Nggak. Sekarang gini, pendongeng. Dia mendongeng dengan keistimewaan dan kehebatan dan dukungan, bahkan namanya juga udah viral banget. Tapi dia berani nggak? Ini satu contoh nih. Ini yang namanya Ulos, ini umurnya, ente umur berapa? Jangan nyebut. Masih tuaan Ulos. 17 Opa. Ini soalnya umurnya 9 tahun ini. Sekarang dongeng nih. Ini pendongeng, sehebatnya pendongeng, dia bilang, "Anakku, kau adalah anakku. Mengapa kau malu mengakui aku?" Sampai di situ. Agus DS beda. Berani main kayak gini. "Anakku, Inang, buwas sama tangi solongmu, sudah sidang onoki. Air susuku yang selama ini telah menjadi darah dagingmu." Wajah gua jelek, men. Asli jelek. Bini gua nggak ngaku, ini siapa, kaki gua bukan. Tapi orang pikir, gila improv banget nih orang. Tinggal orang yang mikir, susah juga. Susah juga ternyata cari duit ya. Enggak juga. Aneh berani berekspresi gitu. Malu, men. Malu. Ini ada duitnya nggak nih acara konten? Lu suruh gue joget di meja, gue joget. Gitu. Istilahnya gitu kan. Aneh pakai kayak gini. Nggak malu. Kenapa? Jadi ada ekspresi yang membuat ini Agus pasti ada poin lebih. Gitu loh. Oh. Jadi kan ada kreatif. Ada kreatif yang nggak pernah orang bisa mampu beli. Karena ini memang nggak dijual. Adik-adik, si Kancil bangun dari tidur. Kancil, bangun sayang. Cerita jadul, men. Oke. Siapa sih yang nggak tahu cerita Kancil? Iya. Apal nggak lagunya? Si Kancil Kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung. Jangan diberi ampun. Itu makanya rezeki lu jauh. Mau sampai kapan lu nggak mau maafin Kancil? Dari gua TK sampai sekarang gua dosen kepala sekolah TK. Masih belum mau dimaafin. Pertanyaannya apa salahnya Kancil? Mencuri. Curi apa? Ketimun. Emang lu lihat? Jangan seuzon. Itu dah. Kalau kita jadi orang pemaaf, insya Allah rezekinya dekat gitu loh. Yang dari langit turun, yang dari tanah naik. Ya. Nah, oleh karena itu, kita ganti syairnya. Ayo lekas dikurung, lalu diberi ampun. Kancil seneng dong. Aku tuh diampuni. Aku sekarang udah hebat. Kancil, cepatlah. Ayah, kenapa cepat-cepat? Cepatlah, kita akan sekolah. Ayah sekolah di tempat aku juga. Iya, mau ngantar kamu. Iya, kata temen aku di hutan ada ular. Ular apa? Ular naga panjang apa nih? Bukan kepala. Tuh audiens nungguin gue, men. Baca. Karena dia tahu lagu itu lagu lama. Nggak nampak tulisannya. Gue ngejilat gini, orang jerit semua kan gitu. Ularnya marah. Kalau dia marah, dia akan menimbulkan api dari mulutnya. Kalau nih, Nah, itu kalau api udah kelihatan, orang teriak. Api. Gue belaga bego. Emang bego bener sih. Api. Mana ada api? Itu bicara soal api. Lu jangan usah mindik-mindik. Lu mau tahu cari. Jangan. Coba lihat apa? Dia mau lihat teorinya. Yang bikin buku api nih gue sendiri nih. Kagak ada yang jual. Jadi, ayah, ular itu kalau marah dia akan menimbulkan api. itu semua anak teriak habis-habisan. Ani tetap bilang, nggak ada api, nggak ada api. Kreatif kan? Itu dia. Cerita jadul Kancil jadi cerita yang sangat excited. Gila nih pendongeng keren juga nih. Boleh nih di acara ini, Chan. Akhirnya kan gue kejual lagi. Iya. Itu yang dibilang hypnoselling. Hypnotelling, ya kan? Storytelling, hypnoselling. Ntar di babak lagi kalau lu undang gue lagi, gue kasih rahasia berikutnya.
Aman. Pokoknya nggak ada istilah kata kegagalan kalau lu mau berubah diri. Yang penting kita terus aja Ya. ngejalanin apa yang kita jalanin. Tapi ya sebenarnya kalau aku ngedengar ceritanya Opa ya kan tadi Opa eh, main boneka sampai ke Jepang, pulang ke Indonesia, terus ada apa buka tempat apa kayak TK ya tadi Opa. TK ya, TK. Kayak TK walaupun Inklusi. TK inklusif, walaupun sempet jualan minuman. Pada akhirnya Opa sebetulnya pulang lagi ke apa yang sudah Opa jalanin Back to bertahun-tahun. basic. Tapi itu memang Opa yang pengen itu atau memang maksudnya memang Opa yang pengen tetap ada di dunia boneka atau memang Nggak Uni- juga ya. Gini, kalau boleh dibilang keluarga ya. Baik dari ya keluarga lah, mau keluarga besar, keluarga kecil sampai anak ya, cucu lah. Kayaknya mereka hidup nyaman deh. Dan kayaknya kita nggak ada susahnya gitu. Nggak ada susahnya kalau mau dinikmati ya, nggak ada susahnya lah. Untuk hidup tuh nggak ada susahnya. Ya. Mau makan mau apa nggak susah. Karena kita apa taat pajak ya. Nggak ada hubungannya ya. Kita taat pajak lah ya. Artinya kita hidup nyaman-nyaman aja. Jadi katanya orang sukses orang yang bisa keluar dari kenyamanan. Enggak juga men. Aneh nyaman banget. Pulang kerja taruh mobil, aneh bawa moge, aneh keliling kampung, keliling kota ya. Nongkrong sama teman-teman. Hidup nyaman nggak? Nyaman banget. Tapi begitu itu nggak nyaman juga. Gitu loh. Tetapi di mana kita bisa menempatkan diri di situ. Apalagi kalau bilang, "Oh, udah uzur." Udah uzur, nggak ada jawaban satu. Udah tobat aja. Sebelum terlambat, men. Belum terlambat. ya berarti kalau buat teman-teman yang ada di posisi pekerjaannya misalnya udah mulai nggak in lagi gitu Ya. apa udah ketinggalan zaman sebetulnya Kreatif, kembali ke kreatif tadi. yang penting dia bisa menemukan sesuatu yang lebih menarik Ya. di pekerjaannya dia yang ada sekarang ya Pak ya. Bisa Tapi sesuaikan dulu gagalnya di mananya. oke. Jangan kita gagal di satu yang tipe A, lalu kita keluar di tipe D, K, L, M. Oh, nggak nyambung, kejauhan gitu loh. Yang satu dibangun dulu nih. Kecuali beda dengan ibu-ibu ya. Bikin kue, wah bantet. Nggak jadi tuh, nggak jadi gitu. Langsung gagal berarti Gagal kan. kan, gitu. Ada beda. Ini kan kehidupan ya. Masih ada waktu, ada istilahnya bangun tidur, masih ada harus gosok gigi, masih ada harus sarapan, masih ada harus ketemu siang. Ya nanti di asar mau ngapain gitu kan. Terus aduh masih ada lah banyak waktu. Gitu. 24 jam kan. Masa sih nggak ketemu gitu. Ya, yang pada akhirnya bisa ngebawa yang tadinya kelihatan kayak gagal sebetulnya bisa kita akalin biar jadi berhasil gitu. Insya Allah bisa. Insya Allah. Pasti bisa. Kalau pasti saya bilang pasti bisa. Kenapa Ane bilang pasti bisa? Karena Ane udah ngelakonin gitu. Dan pernah ada di posisi yang gagal. Kami membangun sebuah image ya. PAUD inklusi bikin situs sampai mohon maaf, itu yang namanya bikin kapal Malin Kundang. Relief kan? Itu berapa puluh juta itu uang kepake kan? Sampai Ane bikin patung Malin Kundang yang sudah kena kutuk lagi nih. Sudah dikutuk jadi batu nih ya gitu. Itu jadi bikin rumah buku, bikin arena terbuka, itu bukan duit yang sedikit. Tapi begitu karena pandemi dan harus berhenti dan nggak mungkin itu dibangun lagi karena kan tempat mau dijual kan. Iya. Ratain sama tanah. Sakit nggak? Sakit. Tuh uang sekian miliar dibuang begitu aja. Ya nggak ada cara lain. Udah terbuang. Tapi masanya udah beda. Gitu kan. Udah itu. Nah bangun lagi. Dengan alam-alam yang baru, situasi yang baru, teman baru. Sehingga semuanya di suasana baru. Tapi ya sejak kegagalan itu ya sebetulnya banyak peluang-peluang baru yang terbuka Iya. setelah kejadian itu kan Iya. Opa. Kayak boneka Dio deh. Ah. Orang, Ane tuh dibilang orang paling bodoh, ngaku. Wah, Agus Des bodoh banget, gila. Beli boneka sampai puluhan juta harganya. Boneka Ane tuh banyak ya. Ada segudang lah. Ya, Yeah. kecuali yang kayak Dio itu belasan biji lah, belasan. Jadi, kalau dibilang beli boneka sampai puluhan juta, ada boneka sampai 30 juta lebih, men. Iya. Bodoh banget. Seorang Agus DS, seorang ini ada orang beli boneka dia cuma harga 30 jutaan. Bodoh banget kan? Kenapa nggak dibeli hal-hal lain gitu loh? Loh, itu aku miskin loh. Di 30 juta itu. Teman-teman aku yang profesional tingkat internasional di luar negeri, itu boneka di atas 70 sampai ratusan juta. Terry Vetter beli boneka itu di atas setengah M.
Tapi begitu dia menang di American Got Talent, dia dikontrak oleh di Las Vegas 1 tahun, uang dia kembali semua. Dan boneka Dio itu udah mengembalikan semuanya. Gitu. Jadi itu tadi, harga nggak ngebohongin. Harga Iya. nggak bohongin. Ya selain kreatif kita harus berani juga berarti dong. Iya lah. Sekarang mau mancing nih, kita mau mancing ikan tongkol, umpannya cacing, dapat nggak? Nggak dapet. Mau mancing ikan tongkol, umpannya harus ikan kembung. Oh gitu, kita mau mancing ikan tenggiri, pakai ikan kembung, bisa, mungkin susah. Yuk, umpannya harus ikan tongkol. Mau mancing hiu, nggak bisa pakai tongkol, apalagi kembung, harus pakai tenggiri. Nah, itu. Anak Pulau Seribu, men. Jadi artinya kalau mau mancing hal yang besar, ya pakai umpan yang besar. Gitu. Mungkin dapat cuman sebetulnya tingkat untung-untungannya. Nah, jangan main untung-untungan. Itu ya. Kalau main untung-untungan akan bermain dengan kegagalan lagi. Ya. Jadi, ini maju nggak? Kalau nggak maju, atau maju mundur, siap gagal. Gimana caranya gagal itu menjadi tumpuan untuk supaya bisa berhasil. Kira-kira gitu. Ini keren acara ini. Opa terima kasih banyak ya Sama-sama. Opa. Siap. Udah ngobrol-ngobrol bareng. Mudah-mudahan sih teman-teman banyak yang terinspirasi lah dengan Mudah-mudahan. obrolan hari ini ya. Kalau lagi merasa gagal ya udah jalan terus aja. Selain jalan terus aja, nih alamat ini nanti bisa dihubungin untuk kontak berikutnya gitu. Gitu kan ya? Ya, Oke, ya, siap. Opa terima kasih banyak. Sama-sama. Siap. Sampai ketemu lagi Siap. berarti di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.